ditabrak kereta, masih hidup saja pun, tapi dalam kondisi kritis, yaitu hayat majbuh, itu nggak halal untuk dikonsumsi. Bulu itu bersumber dari hewan yang haram dimakan, maka bulunya adalah najis. Oleh sebab itu, bulu kucing, tahu Bapak Ibu kucing? Kucing itu termasuk hewan yang halal apa hewan yang haram? Hewan yang haram dimakan, berarti status bulunya najis ketika terpisah dari tubuhnya. Tapi kalau bulu yang masih nempel di badannya nggak ada masalah, ya, suci. Tapi begitu bulu tadi terpisah dari tubuh si kucing, itu hukumnya najis. Letakkan dulu pakaiannya, baru tuangkan air ke dalamnya sampai penuh, ya, sampai penuh di ember tadi. Paham Bu ya? Nah, baru kita kucek-kucek. Ini belum pakai pewangi, belum pakai sabun apapun, masih air tok, ya, masih air murni, ya. Nah, kita ya ratakan, ya, kita gerak-gerakin pakaian tadi supaya rata. Baru setelah pakaiannya basah merata, kita tiriskanlah kalau istilahnya mungkin ya. Kita angkat pakaian tadi semuanya, ya, kita angkat. Nah, airnya kan tersisa di ember tadi kan, maka dibuang air yang di ember tadi. Sifat najis itu ada 3. Bau, warna, rasa. Sifat najis ada 3. Bau, warna, rasa. Tapi kalau rasa nggak usah dipraktekkan, asal udah ada bau sama warna udah cukup lah, itu dianggap itu najis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir kembali di masjid ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati para kepengurus Badan Kenaziran Masjid Nurul Barkah, para jamaah, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita seperti biasa. Pertemuan kita yang lalu masih membahas seputar najis, ya, benda-benda najis. Karena suci dari hadas maupun najis merupakan syarat, ya, daripada sahnya sholat yang kita kerjakan. Terakhir kita membahas tentang apa kira-kira? Najis, darah, nanah udah ya. Kemudian bangkai belum. Nah, kita bahas dari situ. Termasuk najis, ya, termasuk benda najis adalah wal maitatu wa sya'ruha wa zilfuha wa jilduha wa azmuha. Termasuk benda najis adalah bangkai, ya, bangkai. Berbicara tentang bangkai, ya, bangkai itu apa? Ini harus kita pahami terlebih dahulu. Berbicara tentang hewan atau binatang,
Di dalam syariat itu ada dua macam. Ada hewan yang halal dikonsumsi, halal dimakan. Ada hewan yang haram dikonsumsi, haram dimakan. Setiap hewan yang halal dimakan, ya, seperti ayam, halal nggak ayam dimakan? Halal. Matinya karena disembelih. Ayam tadi matinya karena disembelih. Maka status ayam itu halal. Ya. Statusnya halal untuk dikonsumsi. Berbeda halnya ayam tadi matinya bukan karena disembelih. Misalnya ayamnya mati karena kena virus, mati karena kena penyakit flu burung, ya, mati dia. Berarti matinya bukan karena disembelih. Maka status ayam tersebut disebut dengan bangkai. Nah, itu yang dimaksud bangkai yang pertama. Jadi ayam yang mati, yang matinya bukan karena disembelih, maka statusnya menjadi bangkai. Hukumnya adalah najis. Nah, itu dia. Setiap hewan yang halal, bukan ayam saja ya, setiap hewan yang halal dikonsumsi, apabila matinya bukan karena disembelih, maka statusnya menjadi bangkai. Bangkai hukumnya najis. Nah, kalau hewan yang haram dikonsumsi, hewan yang haram dimakan, matinya disembelih ataupun bukan karena disembelih, statusnya ya najis, ya bangkai. Ya, itu berbicara tentang hewan. Tadi kan hewan ada dua ya, Bu. Ada hewan yang halal, ada hewan yang haram. Hewan yang haram dikonsumsi, hewan yang haram dimakan, matinya karena disembelih atau bukan karena disembelih, maka statusnya bangkai. Ular misalnya, ular itu termasuk hewan yang haram apa yang halal? Haram. Sekalipun ular tadi matinya karena disembelih, tidak bisa menjadikan dia menjadi halal, ya, dia tetap bangkai. Nah, jadi saya simpulkan, binatang atau hewan ada dua macam. Ada binatang yang halal dimakan, halal dikonsumsi, ya. Kedua, ada binatang yang haram dikonsumsi, haram dimakan. Binatang yang halal dimakan, kalau matinya karena disembelih, maka statusnya suci dan boleh untuk dikonsumsi. Tapi kalau matinya bukan karena disembelih, misalnya ayam tadi kena penyakit, atau ayam tadi ditabrak kereta mati, maka status ayam tadi disebut bangkai, hukumnya najis. Yang kedua, hewan haram dikonsumsi, matinya karena disembelih ataupun bukan karena disembelih, maka status hewan tersebut tetap haram untuk dikonsumsi. Ya, kenapa? Karena termasuk bangkai. Jadi termasuk benda najis adalah bangkai. Nah, berbicara tentang bangkai, bangkai itu ada bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir. Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Contohnya apa? Bangkai semut, bangkai kecoa, ya, bangkai cicak, ya, bangkai lalat, bangkai nyamuk. Itu termasuk hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir, hewan-hewan kecil. Nah, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, kalau jatuh ke dalam air, maka air itu dimaafkan. Artinya airnya tetap boleh untuk toharoh, untuk mandi wajib, untuk berwudu, tetap boleh. Akan tetapi, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir tadi, bila terkena pakaian kita, terkena baju kita, maka tidak dimaafkan. Ya, tidak dimaafkan. Tidak tergolong najis ma'fu, tidak tergolong najis yang dimaafkan.
Konsekuensinya apa? Semisal ibu sholat, setelah selesai sholat baru ketahuan di dalam kantong baju kita terdapat 1 ekor bangkai semut. Berapa ekor? 1 ekor saja. Sholat yang dia kerjakan tadi wajib diulangi. Kenapa? Karena dia sholat bawa najis. Masa Ustadz, walaupun itu kan cuma kecil binatangnya, 1 ekor semut. Ya walau dia 1 ekor semut, hewan kecil, cuma rumusannya ada. Semut tadi kalau masuk ke air dimaafkan. Contohnya tadi ya, kemarin pernah saya jelaskan ya, contohnya kita buat teh manis, di dalamnya ada bangkai semut. Boleh nggak diminum kalau udah dibuang semutnya? Boleh. Berarti kan dimaafkan kalau jatuh ke dalam air. Tapi ketika bangkai semut tadi nempel di baju kita, itu tidak dimaafkan. Ya, sholat bawa bangkai semut, walau hanya seekor, sholatnya dihukumi batal. Ya, sholatnya dihukumi tidak sah. Memang seperti itu rumusannya. Nah, bahkan tadi contohnya, ilustrasinya, ketika selesai sholat baru ketahuan, ya, di dalam kantung baju yang dia gunakan untuk sholat tadi, ternyata di dalamnya ada 1 ekor bangkai semut. Maka sholat yang dia kerjakan dengan menggunakan pakaian tadi harus dia ulangi. Itu konsekuensinya. Nah, kenapa? Termasuk benda najis adalah bangkai. Dan tentang rumusan masalah bangkai sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi kalau bangkai semut jatuh ke air, bangkai lalat jatuh ke air, dalilnya mana, Ustaz? Ya, dalilnya. Kalau bahwasanya bangkai semut jatuh ke air itu dimaafkan, tapi kalau kena pakaian tidak dimaafkan. Ma'ruf, ya, populer sebuah hadis di mana ada hadis yang menyatakan ya, ketika air minummu kejatuhan lalat, maka celupkanlah lalat tadi, buang, kemudian buang lalatnya, airnya boleh diminum. Ada kan hadis seperti itu kan? Nah, lalat kan termasuk hewan yang darahnya tidak mengalir, maka dikiaskan dengan lalat seperti semut, sama-sama bangkai hewan yang tidak mengalir. Nah, hadis itu menyatakan ya, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir bila jatuh ke dalam air yang kurang 2 kulah sekalipun itu dimaafkan, dengan syarat tidak dimasukkan dengan sengaja. Ya, kalau sengaja pula ini air minum, ada semut, ya, kita tangkap, kita masukkan, kebetulan air minumnya panas pula, mendidih, mati kau katanya, dimasukkannya semut tadi dengan sengaja. Itu nggak dimaafkan karena masuknya dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, seperti kita buat teh manis, udah saya jelaskan kemarin tuh kan cara mensucikannya. Ternyata waktu kita aduk-aduk teh manis tadi, di dalam gulanya ada semutnya, matilah semut tadi, naik dia ke permukaan, ya, maka itu tidak masalah, ya, karena tidak disengaja. Nah, itu konsepnya seperti itu ya. Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir bila terkena pakaian walau hanya 1 ekor semut, maka bisa menyebabkan sholatnya dihukumi tidak sah. Bahkan sholat yang sudah dikerjakan, kemudian setelah selesai sholat baru ketahuan di pakaiannya ada semisal 1 ekor bangkai semut, sholat tadi wajib dia ulangi. Ya, konsekuensinya memang seperti itu yang harus kita terima. Konsekuensi hukum fikihnya seperti itu. Nah, jadi bangkai tadi itu maksudnya. Ya, hewan yang halal dikonsumsi, matinya bukan karena disembelih, maka bangkai. Jadi kalau kita punya ayam, ini ada kejadian nyata. Ya, ada ustadz ngisi pengajian ibu-ibu, perwiritan ibu-ibu nih. Jadi jamaah ibu-ibu tuh bertanya dia kepada ustadz tadi, Ustadz, saya punya seekor ayam. Ya, ada punya ayam. Ayam saya ustadz mati ditabrak kereta. Ya, apakah boleh ustadz makan ayam yang mati ditabrak kereta tadi, dimasak untuk dimakan? Dijawab ustadz tuh, Bu, kalau ayamnya masih anget-anget nggak apa-apa katanya. Bayangkan ini ngigau apa bagaimana nih, kita nggak tahu nih. Ya, itu gara-gara tadi nggak mau ngaji.
nggak mau belajar, nggak mau taklim. Akhirnya buat hukum sendiri. Bu, kalau ayamnya masih anget-anget nggak apa-apa bu, katanya. Kenapa? Karena kalau masih anget-anget berarti kan matinya masih baru, ya kan gitu. Jadi nggak apa-apa katanya. Nah, tapi kalau udah dingin ayam tuh, udah kaku, jangan dimakan bu, katanya. Wah, menurut definisi tadi, ayam adalah hewan yang halal dimakan. Yang jadi soal, ayam tuh matinya karena apa tadi? Ditabrak kereta, bukan karena disembelih. Statusnya berarti bangkai kan? Haram atau halal mengkonsumsi bangkai? Haram, dibilangnya pula. Kalau masih anget-anget nggak apa-apa. Wah, bahaya nih. Ya, bahaya. Nah, sering terjadi gini. Ada ayam ditabrak kereta. Dia masih hidup. Lantas kita tangkap ayam tadi, kita pun langsung minta tolong sama kawan kita. "Oi, cepat-cepat ambilkan pisau. Mumpung masih hidup dia nih." Gitu kan biasa kan? Mumpung masih hidup nih, cepat ambil pisau, nanti keburu mati. Ya, nah, cepat. Ya, cepat-cepatnya karena takut ketahuan yang punya kan gitu kan. Nah, jadi begini ya. Ada istilah namanya hayatul mustaqirrah dengan hayatul majbuh. Pernah nggak saya jelaskan di sini? Belum? Ya. Hayatul mustaqirrah dengan hayatul majbuh. Jadi ayam yang ditabrak kereta tadi, ya, dilihat dulu statusnya. Kalau statusnya masih hidup, ayam tadi ditabrak kereta, dia masih hidup. Ya, apakah boleh disembelih Ustadz? Karena dia masih hidup. Lihat dulu. Kalau status ayam tadi, statusnya adalah hayatun mustaqirrah. Tanda-tanda hayat mustaqirrah itu apa? Ya, ayam yang ditabrak tadi, begitu dia ditabrak, dia langsung terdiam tuh biasa. Tapi ketika kita dekati, kita tangkap, dia melakukan perlawanan. Melakukan pergerakan yang agresif. Entah lari dia, entah terbang dia. Oh, berarti itu ayam dalam status hayatul mustaqirrah. Nah, jelas ya? Nah, kalau status ayamnya dalam kondisi hayatul mustaqirrah, ya, disembelih, boleh dikonsumsi. Nah, jadi ayam tadi ditabrak, ya, masih hidup dia. Apa boleh disembelih Ustadz? Tengok dulu. Kalau statusnya hayatul mustaqirrah, tanda hayatul mustaqirrah apa? Ayam tadi masih bisa melakukan pergerakan yang agresif, melakukan perlawanan yang agresif ketika hendak ditangkap. Berarti namanya hayat mustaqirrah. Sembelih, halal dikonsumsi. Tapi kalau ayam yang ditabrak tadi dalam kondisi hayatul majbuh, sekarat, dia masih hidup, itulah tadi. Ditabrak ayam tuh sama kereta tadi, terdiamlah kereta tuh, ayam tuh tadi. Masih hidup dia, belum lagi mati, ya, masih hidup. Kemudian kita tangkap ayam tuh diam aja, nggak melakukan perlawanan apapun, udah kritis. Kita sembelih, tetap nggak boleh dikonsumsi, walau dia masih hidup. Ya, walau ayam tadi masih hidup, tapi dalam kondisi hayatul majbuh, kita sembelih tetap haram dikonsumsi. Kenapa? Karena matinya bisa jadi karena mati ditabrak, bisa jadi matinya karena disembelih. Dan kita nggak bisa memastikan ini kondisinya. Nah, itu namanya hayatul majbuh. Apalagi ditabrak, mati langsung di tempat ayam tadi. Nah, cemana kira-kira tuh? Kalau masih anget-anget boleh apa enggak? Tak boleh lah. Orang udah jelas mati di TKP. Ya, ayam yang ditabrak kereta masih hidup saja pun, tapi dalam kondisi kritis, yaitu hayat majbuh, itu enggak halal untuk dikonsumsi. Paham ya? Itu enggak halal untuk dikonsumsi. Apalagi yang jelas-jelas mati. Nah, itu dia. Jadi ada hayatul mustaqirrah, ada hayat majbuh. Nah, kalau kita menyembelih hewan apapun dia, ya, wajib memutuskan 2 urat. Ya, 2 urat itu wajib terputus. Ya, marik dan hulkum.
Ya, uratnya darah dan uratnya nafas. Mari dan hulkum itu wajib terpotong dua-duanya, itu wajib. Kalau yang terpotong hanya satu saja, semisalnya ayam tadi kita sembelih, matilah ayam tadi karena sembelihan. Tapi begitu kita tengok, ternyata yang terputus baru mariknya saja, ya, jalannya darah saja. Hulkum, jalannya nafas belum terpotong, itu haram, nggak boleh dikonsumsi itu. Ya, maka harus kita pastikan ketika kita menyembelih hewan lembu, ya, hewan kurbannya lembu, kambing, sapi, ya, hewan yang kecil, ya, seperti ayam, kita lihat udah terputus belum, ya, dua urat tadi, mari dengan urat hulkum, jalannya darah dengan jalannya nafas, jalannya makanan, maaf ya, jalannya makanan dengan jalannya nafas. Nah, jelas itu ya. Kemudian orang yang menyembelih harus orang Islam. Itu syarat mutlak untuk kehalalan hewan yang disembelih. Kalau yang menyembelih orang kafir, ya, itu tidak halal sembelihannya. Misalnya ada orang kafir buka rumah potong, ya, rumah apa namanya, potong ayam, ya. Dia memperkerjakan, ya, orang yang seakidah dengan dia, orang kafir. Nah, disembelilah ayam tadi, maka status ayam tadi bangkai. Nah, itu yang kedua, ya, sesuatu yang disebut dengan bangkai itu hewan yang halal yang matinya disembelih tapi tidak memenuhi syarat sah sembelihan. Seperti tadi contohnya, kita menyembelih ayam yang harus terpotong itu kan dua urat, mari dengan hulkum. Tapi yang terpotong satu aja, maka itu nggak halal dikonsumsi karena statusnya menjadi bangkai. Kemudian syarat menyembelih yang kedua, yang menyembelih harus orang Islam. Jadi kalau yang menyembelih hewan itu orang kafir, maka status hewan sembelihan itu juga disebut bangkai, nggak halal untuk dikonsumsi. Dan membaca basmalah ketika menyembelih itu tidak wajib. Jelas ya? Menyembelih hewan apapun, mengucapkan basmalah itu hukumnya tidak wajib, ya, tidak wajib hukumnya. Hukumnya adalah sunnah. Yang substansial di situ bukan membaca basmalahnya, tapi orang yang menyembelihnya. Asal orang yang menyembelih adalah orang Islam, walau tidak mengucap basmalah, halal sembelihannya. Demikian halnya kalau yang menyembelih adalah orang kafir, 1000 kali dia baca basmalah tetap haram. Nah, ini ya, jadi kita luruskan. Ya, simpang siur di masyarakat kan kalau nyembelih harus baca basmalah. Padahal membaca bismillah ketika nyembelih itu nggak wajib, hukumnya adalah sunnah. Yang substansial di situ ketika menyembelih, siapa yang menyembelih? Orang Islam apa orang kafir? Asal yang menyembelih orang Islam, walau dia tiada membaca basmalah, tidak membaca basmalah, status sembelihannya tetap halal. Yang penting yang nyembelih orang Islam. Ya. Nah, jadi orang kafir nyembelih ayam, bismillahirrahmanirrahim katanya, fasih dia. Apakah halal jadinya? Ya enggak. Nah, jadi Islamnya si penyembelih, ya, itu menjadi syarat mutlak kehalalan hewan sembelihan itu. Adapun membaca basmalah itu sebatas sunnah. Paham ya? Sebatas sunnah. Nah, kalau menyembelih ayam sampai terpotong kepalanya, halal nggak dikonsumsi ayam tuh? Ini orang nyembelih saking tajamnya pisau tuh, serut, ya, putus kepalanya. Ya, halal atau tidak? Halal atau haram? Di simpang siur kalau di masyarakat katanya haram, padahal halal. Boleh, nggak ada masalah. Cuma menyembelih sampai terpotong kepalanya itu makruh. Ya, makruh. Cuma kalau ditanya halal tidaknya, halal lah. Asalkan udah terpotong dua jalan tadi, ya, kan udah halal. Apa yang menyebabkan dia haram? Nah, jadi kalau katanya haram itu nggak betul. Suruh ngaji balik orang tuh. Ya, nah ini kita berbicara tentang konsep menyembelih. Nah, jadi menambah wawasan. Baik, kembali ke masalah tadi.
Bangkai itu termasuk benda najis, termasuk bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Kalaulah didapati satu ekor bangkai semut nempel di baju kita, ya, kemudian kita sholat, sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Jelas itu. Ya, sholatnya tidak sah. Nah, wasya'ruha, bulunya bangkai itu juga najis. Jadi kan kalau ada bangkai seperti ayam tadi, matinya karena ditabrak kereta, statusnya kan bangkai. Kenapa? Karena matinya bukan karena disembelih. Ayam punya bulu enggak? Ya, nah, karena matinya ayam tadi bukan karena disembelih, tapi karena ditabrak kereta, bulu ayamnya juga ikut najis. Illa maitatal adami, kecuali bangkainya manusia. Bangkai hukumnya najis, kecuali bangkainya manusia. Jadi kalau kita nemu mayat yang udah berhari-hari, mayat Mr. X, ya, nah, kita sentuhlah misalnya bangkai manusia tadi, kulitnya udah mengelupas kalau dipegang, ya, kena tangan kita, ya, najis atau tidak? Tidak najis. Jelas ya, tidak najis. Cuma tahankan baunya, tahan apa tidak? Saya punya temen, ya, dia bagian forensik di rumah sakit kepolisian, apa namanya itu? Bayangkara. Ya, jadi sering nemu mayat-mayat Mr. X. Pernah saya ikut sekali, ya, udah pakai masker 4 lapis begitu, masih tembus juga baunya. Memang bangkai manusia ini luar biasa, ya, baunya luar biasa. Nah, dia udah biasa, santai aja, ya. Jadi kulitnya tadi kena air aja udah mengelupas dia. Ya, saya pengen tahu gimana, ya, bangkai manusia itu kalau sudah berhari-hari itu seperti apa. Ya, saya kan mau bahas dari segi hukum fikihnya, perawatan jenazah yang mayatnya sudah mengelupas karena beberapa hari, ya, tenggelam di air atau lain sebagainya. Kalau seandainya nggak dimandikan tapi ditayamumkan saja gimana? Nah, itu tadi kita harus belajar juga fikih janais. Kalau memang sekiranya semisal ditemukan bangkai manusia yang sudah berhari-hari, disiram kena air saja langsung ngeletek, ya, terkelupas kulitnya, itu nggak pala dimandikan, cukup ditayamumkan. Nah, tapi ini dipaksa dimandikan sampai lepas-lepas rambut-rambutnya, kulit-kulitnya, kasihan kita nengoknya. Ya, nah, itu kita perlu pahami. Jadi bangkai manusia itu tidak najis. Tapi ada ayat, Ustadz, innal musyrikuna najisun, sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu adalah najis. Maksud ayat itu, yang najis itu bukan orangnya. Yang najis itu adalah i'tiqadnya, keimanannya. Imannya orang musyrik itu yang najis, bukan, ya, tubuhnya. Jadi kalau memanglah orang non muslim, ya, dia itu najis, kita salaman sama dia, berarti harus cuci tangan lah kita. Ya, nah, kan gitu, repot. Jadi menurut para ulama, maksud ayat itu yang najis bukan orangnya, tapi akidahnya. Jadi kalau kita salaman sama orang non muslim, ya nggak ada masalah, ya, tidak menjadi masalah, ya, nggak harus kita cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Jadi bangkai manusia tidak najis. Wasamak, ya, bangkai ikan. Siapa suka makan ikan di sini? Mayoritas kita hampir suka makan ikan. Ikan gembung kita katakan. Kira-kira ikan gembung yang kita beli di pasar itu matinya disembelih enggak tuh? Bangkai enggak tuh? Ya, kalau menurut definisinya bangkai. Cuma bangkai yang dikecualikan. Bangkai yang tidak najis. Nabi menyebutkan, ya, at-tahuru al-hillu maitatu. Ya, air laut itu suci, al-hillu maitatu, dan bangkainya halal. Nah, Nabi menyebutkan bangkai tapi halal. Nah, jelas tuh ya. Jadi ikan-ikan yang kita beli di pasar, ikan gembung, ikan apa, ikan tongkol, ya, sampai ke tangan kita sebagai pembeli dalam kondisi sudah mati. Kan matinya bukan karena disembelih tuh kan, ikan-ikan tuh kan. Berarti kalau menurut definisi dia bangkai, cuma bangkai yang dikecualikan oleh Nabi. Jadi hukumnya tidak najis dan halal untuk dikonsumsi.
Anjing laut halal apa enggak? Hah? Anjing laut. Tahu kan? Nah, coba cari itu. Nah, karena di sini nggak ada, nggak boleh saya bahas. Nah, wal jarod. Nah, jarod itu artinya belalang. Ya, bangkai belalang juga tidak najis. Bahkan belalang itu halal untuk dikonsumsi. Yang betul-betul belalang ya, bukan orang yang namanya jarod. Ya, nah, jadi kan ada orang namanya jarod. Ya, artinya belalang. Jadi kalau kita panggil untuk pidato, jangan kita bilang gini, kepada yang terhormat Bapak Belalang dipersilahkan dengan hormat. Iya, siapa Bapak Belalang? Jarod itu artinya belalang, Pak. Kalau dalam bahasa Arab nggak boleh. Ya, kalau udah jadi nama nggak boleh diterjemahkan. Ya, Bapak Jarod, ya Jarod aja. Ya, jarod artinya belalang. Nah, baik. Kemudian wal juz'ul munfasilu minal hayyi kamaitati tahiratan wa najasatan. Anggota tubuh hewan yang terpisah dari tubuhnya, ya, anggota tubuh hewan yang terpisah dari tubuhnya ketika dia masih hidup, maka statusnya adalah najis. Contohnya gini, ada kerbau, ya, kerbau jantan berebut kerbau betina, biasa itu. Ya, siapa yang paling kuat dia yang jadi laki kerbau betina tuh. Jadi kerbau jantan ini beradu fisik, ya, saling beradu tanduk. Patahlah salah satu tanduk dari salah satu daripada kerbau tersebut. Tanduk patah tadi termasuk anggota tubuhnya, kan gitu kan? Yang terpisah ketika dia masih hidup, maka status tanduk kerbau itu hukumnya najis. Kenapa najis? Karena tanduk kerbaunya tanduk kerbaunya patah dalam kondisi si kerbau masih hidup. Tapi kalau kerbau tadi disembelih, dagingnya halal dikonsumsi, tanduknya juga suci. Nah, jadi kita kalau mau ya mengkoleksi tanduk-tanduk hewan, jangan tanduk setan. Ya, tanduk setan itu di Najd, ya, Wahabi itu tanduk setan itu kata Nabi. Ya, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah, maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, ya, wirid yasin bid'ah, sesat. Itu kata Nabi tanduk setan. Ya, memang udah diisyaratkan Nabi 1400 tahun yang lalu. Ya, nanti di arah sana, ya, Nabi menunjuk ke arah Najd akan muncul fitnah yang besar. Nah, ternyata pendiri ajaran Wahabi atau Salafi Wahabi itu lahirnya dari Najd. Jadi para ulama menyimpulkan maksud hadis Nabi akan terjadi fitnah besar dari daerah Najd, itulah fitnah yang dibawa kaum Salafi Wahabi. Ciri-cirinya apa? Itu tadi, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat. Ya, kunut pakai subuh bid'ah gitu ya. Salat, setelah selesai salat salam-salaman zikir berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, wirid yasin bid'ah, semuanya bid'ah. Itu tanda-tandanya ya, tanda-tandanya. Hati-hati kita. Nah, baik. Jadi kalau kita ingin mengkoleksi semisal tanduk-tanduk hewan, kita harus pastikan dulu ya, tanduknya itu dari hewan yang halal apa dari hewan yang haram. Ya. Kemudian diambilnya tanduk tadi dalam kondisi si hewan tersebut ya masih hidup ataukah sudah disembelih. Nah, tadi kan kerbau kita contohkan, kerbau punya tanduk. Ya, kalau patah tanduknya ketika dia masih hidup, itu statusnya najis. Atau kerbaunya mati bukan karena disembelih. Ya, berarti kan bangkai. Maka tanduknya juga bangkai najis. Tapi kalau kerbau tadi disembelih, ya, maka dagingnya halal, tanduknya juga dihukumi suci. Nah, itu harus kita pahami. Kemudian wa yustasna min zalika nahwu sya'ri minal hayawanil ma'kuli awil majhuli fi kaunihi minal hayyi aw minal ma'kuli aw min ghairihi kasufihi wa raishihi wa wabirihi fa innahu tahirun wa laisa kamaitati zalikal ma'kul li umumil hajat ilaihi ila akhirihil ibarat. Sekarang kita berbicara tentang bulunya hewan. Ya, kalau tadi tentang anggota tubuh hewan. Hewan tadi terbagi kepada dua. Ada hewan yang halal, ada hewan yang
haram. Kalau bulu tadi bersumber dari hewan yang halal dikonsumsi, maka bulunya adalah suci, tidak najis. Contoh, ayam. Ayam itu halal apa haram? Halal. Punya nggak bulu dia? Ada nggak bulu ayam? Ada. Nah, jadi bulu tadi, ya, bulu ayam itu, bulu yang bersumber dari ayam, ayam itu hukumnya halal, maka bulunya suci. Berbeda dengan kalau semisal bulu itu bersumber dari hewan yang haram dimakan, maka bulunya adalah najis. Oleh sebab itu, bulu kucing, tahu Bapak Ibu kucing? Kucing itu termasuk hewan yang halal apa hewan yang haram? Hewan yang haram dimakan. Berarti status bulunya najis ketika terpisah dari tubuhnya. Tapi kalau bulu yang masih nempel di badannya nggak ada masalah, ya, suci. Tapi begitu bulu tadi terpisah dari tubuh si kucing, itu hukumnya najis. Ya, hukumnya adalah najis. Oh, nggak setuju saya, Ustaz. Nabi kan pecinta kucing. Ya, ngajinya baru tahu sampai situ aja. Ya, Nabi pecinta kucing, tapi tentang bulunya kucing kamu belum pernah ngaji tentang itu. Ya, kan gitu dia masalahnya. Oh, Imam Bukhari banyak kucingnya. Yang bilang Imam Bukhari tidak banyak kucingnya siapa? Makanya diberi gelar Abu Hurairah. Ya, Imam Abu Hurairah, maaf ya. Abu Hurairah, bapak kucing. Namanya kan bukan itu namanya. Tapi karena saking banyak kucing yang dipeliharanya dikasih nama itu Abu Hurairah, bapak kucing. Nah, masa bulu kucing najis? Nggak usah protes, ya. Dalilnya udah jelas, rujukannya udah jelas. Ya, nah, itu dia. Jadi bulu kucing itu najis. Cuma kalau sedikit itu dimaafkan. Misalnya ini sarung kita nih. Ya, sarung kita terdapat bulu-bulu kucing nempel di sarung kita. Kalau hanya mungkin 10 helai, 15 helai, itu nggak ada masalah. Walau dia najis, tapi digolongkan najis yang dimaafkan. Ya, dibawa sholat artinya boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau bulu kucingnya banyak, kan kadang ada kucing yang rontok banget itu bulunya, ya. Bulunya rontok sekali, banyak nempel di sarung kita. Maka kita nggak boleh sholat pakai sarung yang banyak bulu kucingnya tadi. Tidak dimakfu dia. Nah, jadi pecinta kucing, kita harus lebih untuk memahami hukum-hukum syariat. Ya, jadi bulu kucing adalah najis. Kenapa? Karena bersumber dari bulu hewan yang haram dikonsumsi. Ya, berbeda dengan bulu ayam. Bulu ayam suci. Kenapa? Ayam hukumnya halal, ya. Itu keterangannya seperti itu. Nah, kemudian sedikit lagi. Dikatakan di sini wayajibu sabbul ma'i 'alal mutanajjisi idza kana al-ma'u duna kullataini. Fa in adkhala al-mutanajjisa fihi lam yatahur wa tanajjasal ma'u wa mulakihi. Kalau kita mencuci pakaian, nyuci baju di mesin cuci atau pakai ember secara manual, itu kita harus perhatikan cara mencucinya harus benar. Ya. Kalau mencuci pakaian di mesin cuci atau di ember secara manual, letakkan dulu pakaiannya baru dialirkan airnya. Jadi kalau ibu nyuci pakaian di mesin cuci, masukkan dulu pakaiannya di mesin cuci tadi, baru masukkan airnya ke mesin cuci tadi. Jelas tuh ya? Jangan terbalik, masuk air dulu di mesin cucinya, baru masuk pakaiannya. Itu nggak suci pakaian ibu, mutanajis. Jadi kalau sholat nggak sah sholatnya. Ya, nah ini kurang diperhatikan. Makanya ada kadang yang buka usaha laundry dibuat judulnya laundry syar'i, kan gitu kan? Artinya apa? Mencuci pakaiannya sesuai dengan aturan ilmu fikih. Nah, ini misalnya ini ember. Ya, ini ember. Letakkan dulu pakaiannya. Ya, letakkan dulu pakaiannya ke dalam ember itu, ya, baru ibu tuangkan airnya. Sesederhana itu. Tapi dampaknya ini fatal. Ya, dampaknya fatal. Kalau tidak melakukan seperti itu dampaknya fatal. Pakaiannya nggak suci. Kita pakai sholat, ya, maka sholatnya tidak sah.
Walau parfum pewanginya ketika menggosok pakaian tadi, parfumnya wanginya luar biasa. Sucinya pakaian bukan karena parfumnya, bukan karena wanginya, tapi benar cara mencuci pakaian itu. Nah, saya ulang sekali lagi. Kalau mencuci pakaian di mesin cuci atau di ember, ya, secara manual, maka letakkan dulu pakaian-pakaiannya, baru tuangkan airnya. Masukkan airnya ke dalam mesin cuci itu. Paham, Bu? Ya. Dan di bilasan pertama itu jangan pakai sabun dulu. Ya, jangan pakai pewangi dulu. Biarkan original dulu untuk mensucikan pakaian itu. Ya, ini prakteknya. Ya, prakteknya harus seperti itu. Masukkan air pakaian ke dalam ember tadi, ya, kemudian tuangkan airnya. Pakaian dulu baru tuangkan air. Biar original dulu. Ya, udah terendam pakaian tadi, kita kita puter-puter supaya rata airnya. Sudah rata pakaian tadi kena air yang pertama, kita angkatlah pakaian tadi. Sudah, ya, kita angkat air yang di sini, kita buanglah pula, jangan kita pakai lagi. Ya, kita buang airnya yang bilasan pertama, taruhkan pakaiannya lagi, tuangkan airnya lagi, baru di situ kasih pewangi ya, atau sejenisnya, rinso atau apa. Itu cara mencuci pakaian yang benar. Ya, jangan ditaruh pewanginya pada bilasan yang pertama. Kenapa? Airnya mutagoyir nanti, airnya berubah. Ada namanya air mutagoyir. Air mutagoyir itu air yang suci tapi tidak dapat mensucikan. Ya, airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, jadi kalau bingung-bingung apa air mutagoyir, nanti ada pembahasannya. Ya, sekarang cukup dipahami inti-intinya. Ya, letakkan dulu pakaiannya, baru tuangkan air ke dalamnya sampai penuh. Ya, sampai penuh di ember tadi. Paham, Bu, ya? Nah, baru kita kucek-kucek. Ini belum pakai pewangi, belum pakai sabun apapun, masih air tok. Ya, masih air murni. Ya, nah kita ratakan. Ya, kita gerak-gerakin pakaian tadi supaya rata. Baru setelah pakaiannya basah merata, kita tiriskanlah kalau istilahnya mungkin ya. Kita angkat pakaian tadi semuanya, ya, kita angkat. Nah, airnya kan tersisa di ember tadi kan? Maka dibuang air yang di ember tadi. Udah dibuang air yang di ember tadi, baru masukkan lagi pakaiannya ke situ, baru boleh dimasukkan pewanginya. Itu caranya seperti itu, supaya airnya tidak mutaghayyir. Nah, itu dia. Cuman selama ini aku nggak gitu, Ustaz, nyucinya. Nggak tahu lah saya. Ya, cuman hukum sholat saya. Kita harap karunia Allah Ta'ala aja lah. Mudah-mudahan dimaafkan. Ya. Tapi kalau alasan kita nggak tahu, nggak bisa diterima. Salah siapa nggak mau ngaji? Kan gitu kan? Nggak mau belajar. Ini masalah yang sederhana nih. Ya, makanya nih kita perlu ngaji supaya jelas. Ya, masalah-masalah hukum yang semisal ini. Mencuci di mesin cuci juga demikian, sama. Masukkan dulu pakaiannya di mesin cuci, baru ibu tuangkan airnya ke dalam mesin cuci tadi. Hidupkan mesin cuci tadi, kan berputar ya. Ya, ratalah pakaian tadi kena basah, kena airnya. Baru keluarkan pakaiannya, ya, kemudian keluarkan airnya. Memang agak ribet, tapi memang harus begitu. Ya, keluarkan pakaiannya dari mesin cuci, baru keluarkan, kosongkan air yang tadi di dalam mesin cuci tadi, kosongkan. Udah kosong, masukkan pakaiannya lagi, isi air lagi, baru di situ pakai pewanginya. Kalau kita kadang enggak, pewanginya langsung diletak pada basuhan yang pertama. Bahkan air dulu kita masukkan di ember, ya, atau di mesin cuci, kita isi dulu mesin cucinya dengan air, baru kita masukkan pakaiannya. Itu enggak benar, itu salah. Pakaian dulu yang harus dimasukkan ke mesin cuci, baru airnya dimasukkan ke mesin cuci. Ya, apanya dulu? Bu, pakaiannya dulu ya. Nah, ingat ya, fokus harus. Sayang nanti kita sholatnya nggak ada yang diterima. Cuma gara-gara hal yang sepele, pakai pakaian yang cara mensucinya tidak benar, sehingga menyebabkan pakaian itu tetap dihukumkan mutanajis. Ya. Oh, orang wangi kok, Ustaz, dari mana pula mutanajisnya? Nah, enggak begitu. Mutanajis itu bukan karena sebab wanginya. Ya. Nah, jadi kalau begitu ada pakaian kena air kencing, nggak usah dicuci, dikeringkan, masukkan aja, ya, dikasih parfum aja banyak-banyak.
apakah suci kira-kira gitu? Orang udah wangi kok kan, enggak, tetap najis kan? Ya, nah itu. Jadi bukan karena wanginya. Nah, ini mungkin ilmu baru yang sangat penting yang kita dapatkan. Ya, ini jarang dibahas. Ya, disebutkan tadi wayajibu sobbul ma. Wajib ya menghantarkan air ala mutanajjis kepada benda yang mutanajjis. Idza kanal ma'u dunal kullataini, apabila adalah airnya kurang 2 kullah. Fa in adkhalan mutanajjisa fihi, apabila ya benda mutanajis itu yang mendatangi air, lam yatahur, maka tidak suci benda itu, ya, tidak suci benda itu, watanat jasal ma'u, dan menjadikan dia bernajis. Nah, jadi kalau dengan cara yang lama, kita isi dulu mesin cuci tadi dengan air, barulah kita masukkan pakaiannya. Apa dikatakan di sini? Lam yatahur, pakaianmu enggak suci. Ya, pakaiannya tidak suci. Watanat jasal ma'u, ya, bahkan pakaiannya bisa dihukumkan mutanajis. Nah, intinya kalau mencuci pakaian, masukkan pakaiannya dulu di mesin cuci atau di ember, baru tuangkan airnya. Jelas ya? Pada basuhan yang pertama itu jangan dicampur sabun dulu, jangan dicampur apapun. Nanti setelah bilasan yang kedua, baru silakan pakai pewanginya. Nah, paham ibu-ibu ya? Mudah-mudahan ya pakaian yang kita cuci besok dan seterusnya menjadi ya lebih diyakini kesuciannya, sehingga ibadah yang kita kerjakan dengan menggunakan pakaian tersebut benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, berbicara najis, sifat najis itu ada 3. Bau, warna, rasa. Sifat najis ada 3. Bau, warna, rasa. Tapi kalau rasa nggak usah dipraktekkan, asal udah ada bau sama warna udah cukup lah, itu dianggap itu najis. Ya, jadi ada 3 sifat najis: bau, warna, rasa. Kalau di suatu benda, semisal di pakaian, tertinggal warna najis, tapi baunya udah nggak ada. Semisalnya ya, warna darah haid. Kadang di pakaian yang kena darah haid, udah dicuci pakaian tuh, tapi tidak hilang total, masih nampak bercak-bercak merah bekas darah haid tadi. Paham itu ya? Bagaimana status pakaian tadi? Tetap dimaafkan, ya, nggak ada masalah. Kalau yang tertinggal hanya warna najis saja. Yang penting udah dicuci, udah dikucek segala macam, nggak mau hilang total warnanya. Masih nampak kemerah-merahan pada pakaian tadi, apalagi pakaiannya putih, ya, itu tidak ada masalah, dibawa sholat boleh. Kemudian yang kedua, kalau yang tertinggal hanya bau najis, warnanya nggak ada, itu juga dimaafkan. Contoh misalnya, ya, habis BAB, ya, terkadang ya, di jari-jari nih walau udah dicuci pakai sabun, kadang baunya nggak hilang. Ya, biasa itu malamnya makan sedap tuh. Ya, saking sedap makan tuh baunya pun tak hilang di jari. Ya, tapi baunya udah berubah. Ya, kalau yang sebelum dimakan baunya enak, kalau udah keluar tak enak baunya. Ya, jadi kita udah istinja nih, udah cebok. Ya, bahkan udah pakai sabun. Tapi bau najis tuh tak hilang juga di tangan kita. Nggak ada jadi masalah. Ya, kalaupun sholatnya dihukumi sah. Jangan kejadiannya, kau nggak sholat, kata kawannya. Cemana aku mau sholat? Kenapa rupanya, katanya? Aku nggak bisa sholat nih. Ya, apa masalahnya, kata kawannya? Sinilah kau kalau mau tahu. Ya, datanglah kawannya tadi. Kenapa? Inilah masalah aku nggak mau sholat nih, katanya. Ragu aku sholat. Nah, diginikan ya tangannya 3 jari ke hidungnya, ke hidung kawannya. Ya, jadi kata kawannya, kenapa? Bau apa jari kau nih ya? Penasaran pula dia, lama-lama juga dicium-ciumnya gitu kan? Ya. Ini apa nih, kata kawannya? Inilah yang buat aku ragu untuk sholat. Memangnya bekas apa tuh? Ya, bau apa tuh? Oh, diceritakan, yang mengamuk lah kawan tadi. Memang nggak genah gue ya, katanya. Nggak bener engkau nih, kata kawannya marah-marah. Terus kata kawannya, kalau yang tertinggal cuma bau najis nggak ada masalah, tetap wajib sholat inti, dan sholatnya tetap sah.
Jadi kalau yang tertinggal hanya warna saja nggak ada masalah. Kalau yang tertinggal hanya baunya saja nggak ada masalah. Tapi kalau tertinggal warna sekaligus bau itu hukumnya najis. Wallahu a'lam bishawab.